Ustazah, ini saya Kibar. Kalau pakai headset pas lagi puasa boleh nggak? Waalaikumsalam. Terima kasih Kibar pertanyaannya ya. Nah, tadi Kibar nanya ya, Ustazah boleh nggak kita pakai headset kalau kita lagi puasa? Jawabannya boleh ya. Nah, berhubung telinga kita lubangnya nggak langsung kayak hidung. Kalau hidung kan lubangnya langsung kelihatan. Nah, telinga rongganya lebih dalam. Nah, kan kalau kita masukin headset, kita nggak maksa dia masuk ke lubang telinga yang paling dalam itu kan. Cuma ditaruh aja di telinga gitu. Nah, artinya kita boleh memakai headset ya waktu puasa. Tetapi, saya mau tanya dulu nih, Kibar pakai headset dengerin apa? Dengerin murotal ngaji atau dengerin lagu rock, dengerin yang aneh-aneh? Nah, jadi misalnya Kibar dengar murotal, itu bagus sekali. Kibar dapat pahala karena mendengarkan Al-Quran. Nah, terus kalau saya dengernya lagu-lagu aneh, lagu-lagu rock, itu gimana Ustazah? Itu boleh sih, tapi mengurangi pahala kita. Harusnya kita lebih memperbanyak ibadah ya ketika bulan puasa. Nah, gimana Kibar? Paham gak jawabannya? Makasih sekali lagi ya untuk pertanyaannya. Paham Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Tata. Saya mau tanya. Misalkan kita baru perjalanan, kita lupa tidak membawa air minum, dan waktu itu jauh dari warung. Gimana caranya membatalkan puasa jika buka puasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata atas pertanyaannya. Jadi kalau kita dalam perjalanan kan jauh dari warung, maka kita langsung saja membaca niat berbuka puasa. Dan berbuka seadanya. Kalau yang kita punya hanya permen atau kue, ya sudah itu yang kita makan. Gitu. Baru nanti kalau kita sudah sampai di rumah, baru bisa minum air. Gitu. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Assalamualaikum Ustazah, saya Sakila. Kalau sikat gigi lagi puasa, batal gak Ustazah? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tadi, Ustazah boleh nggak kita sikat gigi lagi puasa? Jawabannya boleh ya. Tapi sampai kapan nih bolehnya? Nah, sebaiknya santri-santri Ustazah setelah sahur, sebelum salat subuh atau sesudah salat subuh, langsung sikat gigi ya, membersihkan sisa-sisa makanan sahur tadi, supaya mulut kita jadi netral, gak ada lagi sisa-sisa susu tadi habis sahur, gak ada lagi sisa-sisa manisnya teh ya. Nah, tapi misalnya habis subuh tadi lupa sikat gigi, jam 9 pas mandi pagi masih boleh nggak Ustazah sikat giginya? Masih boleh. Bolehnya sampai sebelum zuhur ya, sebelum matahari ada di tepat di atas kepala kita. Nah, terus hukumnya sikat gigi sesudah zuhur itu gimana Ustazah? Hukumnya makruh. Nah, makruh itu adalah sesuatu yang apabila kita lakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi bila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi insya Allah sudah paham ya, itu jawabannya untuk pertanyaan Sakila tadi. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Assalamualaikum Ustazah, saya Raka. Kalau lagi mandi, kemasukan air boleh enggak? Yang kemasukan air kupingnya Ustazah.
Waalaikumsalam. Terima kasih Raka pertanyaannya. Nah, Ustazah misalnya kita lagi mandi, terus telinga kita kemasukan air, itu gimana? Nah, itu nggak apa-apa ya, hukumnya nggak apa-apa. Karena masuknya air ke telinga nggak sengaja. Kecuali Raka sengaja ini masukin air ke telinganya, itu baru batal. Tapi kalau pas cuci rambut nih, pas keramas, nggak sengaja nih airnya masuk telinga, ya udah itu nggak apa-apa. Masih boleh lanjut puasa, oke? Assalamualaikum Ustazah, saya Vino. Mau nanya, kalau perutnya keroncongan boleh buka enggak? Pas lagi jam 3, jam 4. Hukumnya apa? Makasih. Waalaikumsalam Vino. Terima kasih atas pertanyaannya. Nggak boleh ya Vino ya, buka puasa sebelum waktunya. Jadi kan puasa itu menahan lapar dan minum sejak terbit fajar atau masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Jadi sebelum waktu maghrib tiba, berarti Vino nggak boleh buka dulu ya. Assalamualaikum Ustazah, boleh nggak, ini Vale, boleh nggak kalau umur 6 tahun itu nggak puasa? Karena Mbak Vale suka lapar banget. Waalaikumsalam Vale. Ustazah, ini Vale masih umur 6 tahun, masih suka lapar kalau puasa. Jadi gimana, boleh nggak Vale nggak puasa? Nah, kalau ditanya boleh nggak bolehnya, ya boleh Vale nggak puasa. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, dari kecil kita harus belajar puasa. Mulai dari umur 5 tahun, kita belajar dulu sedikit-sedikit. Misalnya puasanya setengah hari dulu. Nggak kuat Ustazah, masih 5 tahun kok setengah hari. Ya sudah, puasanya dari habis sahur sampai jam 9 pagi. Nanti pas Vale umur 6 tahun, puasanya sampai jam 12 siang. Nanti pas umur 7 tahun, udah bisa puasa sampai jam 2. Nanti pas umur 8 tahun, sudah full puasanya, bisa sampai maghrib. Nah, itu hebat, ya. Kalau misalnya Vale nggak kuat, Vale belajar dulu, setengah hari dulu puasanya, ya. Pokoknya harus belajar puasa, oke? Nanti tetap dapat pahala, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya Ustazah, besok Mbak Vale aja mau puasa deh. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya lagi, kalau saya puasa, saya marah-marah sama nangis, itu puasanya batal apa enggak? Oke Tata, terima kasih pertanyaannya. Ustazah, Tata pas lagi puasa marah-marah, suka nangis. Terus gimana puasa Tata, batal nggak? Nah, jawabannya nggak batal ya, tetapi mengurangi pahala puasanya Tata. Tata udah capek-capek nahan lapar, nahan dahaga, nahan haus dari pagi sampai maghrib, tapi pahalanya nggak ada. Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapet karena tadi Tata udah marah-marah. Kalau nangis sih tergantung nih nangisnya kenapa. Mungkin nangisnya habis dimarahin ibu, nangisnya sampai marah-marah lagi ke ibunya. Nah, itu mengurangi pahala puasa juga ya. Tapi puasanya tetap sah, cuma Tata nggak dapet pahalanya. Rugi kan? Rugi kalau gitu kan. Makanya kalau puasa, tahan amarahnya, nggak boleh marah-marah, nggak boleh berkata kasar, oke? Terima kasih Ustazah, saya tidak akan marah-marah dan nangis. Assalamualaikum Ustazah, ini Akila. Aku mau nanya, Ustazah, kalau kita lupa ini hari Ramadan, kita minum, puasanya batal nggak kalau kita nggak sengaja? Nah,
Nah, kalau lupa dan tidak sengaja, tidak masalah ya, puasanya tidak batal dan masih boleh dilanjutkan. Tapi jangan sampai pura-pura lupa. Aku mau pura-pura lupa lah, biar bisa minum. Nah, itu sengaja ya, itu nggak boleh, itu batal puasanya. Oke, terima kasih ya, Akila pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, ini Nisrina. Saya mau tanya, imsak itu apa ya Ustazah? Waalaikumsalam, terima kasih Nisrina atas pertanyaannya. Nah, imsak itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi, Nisrina berusaha nih untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contoh yang dapat membatalkan puasa apa saja? Contohnya makan dan minum, terus muntah dengan sengaja, masukkan sesuatu ke rongga tubuh dengan sengaja. Nah, ketika kita melakukan imsak, itu artinya kita menahan diri, kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal tersebut.